Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror Season 5 episode ketiga. Sebagai gambaran, cerita kali ini menjelaskan tentang seorang popstar yang dikagumi banyak remaja. Namun ternyata ia memiliki rahasia gelap yang tidak diketahui siapapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series kita akan berada di sebuah kantin sekolah. Di antara semua orang ada seorang remaja bernama Rachel yang menyendiri. Saat ini ia sedang menonton video klip penyanyi favoritnya yang bernama Ashley. Sepertinya Rachel tidak memiliki banyak teman sehingga sering sendirian. Waktu berlalu, waktunya pulang tiba. Di mading, Rachel melihat kalau sekolah akan mengadakan talent show. Hey, you gonna try out? Kemudian Rachel menunggu ayahnya menjemput. Ayahnya datang dengan mobil aneh dan tentunya membuat Rachel jadi bahan lawakan. Alasan mobilnya berbentuk tikus adalah karena ayah Rachel adalah pembasmi tikus. Di kursi depan ada kakak Rachel yang bernama Jack. Alasan kenapa Rachel tidak memiliki banyak teman karena ia adalah murid baru. Walau Jack dan Rachel adalah saudara, namun kepribadian mereka jauh berbeda. Mereka berbagi kamar sehingga tinggal berdua. Bahkan saat di rumah, Rachel masih melihat video Ashley karena ia sangat terobsesi padanya. Kali ini yang ia tonton adalah Ashley yang sedang berada di sebuah interview. Di depan kamera, Ashley bertingkah bagaimana popstar pada umumnya. Ashley memiliki bibi bernama Catherine yang juga menjadi manajernya. Catherine mengingatkan Ashley untuk menyebutkan boneka. Ashley menurut lalu menunjukkan sebuah android yang diberi nama Ashley 2. Ashley, wake up. Hey there, I'm Ashley too. What? Android ini dibekali AI dengan kepribadian yang sangat mirip dengan Ashley. Interview kali ini adalah untuk mempromosikan Ashley 2. Tentunya Ashley 2 ditunjukkan pada fans berat Ashley seperti Rachel. Sementara itu, walau di depan kamera, Ashley terlihat ceria namun kenyataannya jauh berbeda. Sebagai popstar, Ashley merasa kesepian. Ia melihat ada sebuah bar yang dipenuhi orang yang sedang menonton konser band indie. Sebagai popstar, tentu Ashley tinggal di rumah mewah. Bahkan ternyata rambut pinknya hanyalah wig. Namun menyanyi memanglah hobi Ashley. Di pagi buta, Ashley bermain piano dan membuat lagu. Ashley tinggal bersama Catherine. Catherine mendengar Ashley sedang bernyanyi lalu menemuinya. Catherine berkata lagunya bagus namun liriknya terlalu depresi. Ashley menjawab kalau ia hanya mengungkapkan perasaannya. Hey Ashley, everything okay? Yeah, I'm fine. You taking your meds? Catherine bertanya apa Ashley baik-baik saja dan Ashley mengiyakannya. Ternyata untuk masalah depresinya Ashley rutin meminum obat. Ashley adalah manifestasi kata uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Di tempat lain, sebelum pergi sekolah, Rachel bertanya pada ayahnya apa untuk hadiah ulang tahunnya ia bisa dibelikan Ashley 2. Ayahnya tak berjanji namun ia akan mengusahakannya. Jack memberitahu kalau ulang tahun Rachel adalah besok. Keesokan harinya, Rachel menerima Ashley 2 sebagai hadiah ulang tahunnya dan tentunya sangat excited. Ashley, wake up. Hey there, I'm Ashley too. What's your name? Ia langsung menghidupkan Ashley 2. Fungsi Ashley 2 adalah agar fans bisa berteman dengan Ashley. Bagi Rachel yang sangat mengidolakan Ashley, tentunya rasanya seperti berbicara dengan Ashley secara langsung. Ashley 2 bertanya banyak tentang Rachel sehingga Rachel berkata kalau ia memiliki kakak dan mengenalkannya. Rachel juga memberitahu kalau ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu sehingga ia hanya memiliki ayah. Ashley 2 bertanya banyak tentang Rachel dan membuatnya tak nyaman. Kemudian Ashley 2 memainkan lagu dan ternyata Jack tidak menyukainya. Namun sekarang adalah hari ulang tahun Rachel dan ia mengabaikannya. Seharian Rachel berbicara dengan Ashley 2. Suatu waktu Rachel harus ke kamar mandi sehingga di kamar tinggal Ashley 2 dan Jack. Jack senang bermain bass dan tanpa sengaja ia mencabut headset sehingga suara musiknya terdengar oleh Ashley 2. Your creativity is so awesome. I wasn't playing for you. Ashley 2 berbicara dengan Jack dan memujinya. Ashley 2 memiliki kepribadian toxic positivity sehingga dalam keadaan apapun selalu berpikiran positif. Jack berkata kalau ia tak suka lagu Ashley sehingga Ashley 2 bertanya musik seperti apa yang Jack sukai. Jack menyebutkan band-band yang ia sukai. Ternyata ini adalah band yang disukai ibu Jack dan Rachel. Ashley 2 berkata artinya Jack hanya mendengar lagu yang ibunya suka. Ashley, go to sleep. Jack tersinggung sehingga mematikan Ashley 2. Di tempat lain, Catherine sedang meeting dengan rekan bisnisnya tanpa Ashley. Saat ini kondisi Ashley sedang buruk.
Catherine sudah menjadwalkan tur. Penjualan Ashley itu juga belum menghasilkan profit. Ditambah Ashley belum membuat satupun lagu untuk album berikutnya. Rekan Catherine berkata kalau ia bisa menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan produktivitas Ashley. Ternyata obat yang tiap hari Ashley minum adalah obat agar membuat Ashley patuh dan bisa dieksploitasi. Sepertinya obat itu mulai tak berfungsi karena saat Catherine melihat Ashley bermain piano di pagi hari bukanlah hal yang biasa Ashley lakukan. Psikolog menawarkan untuk meningkatkan dosis obat, namun Catherine pikir obat sudah tak berfungsi. Namun rekan lain Catherine memiliki ide lain. Keesokan harinya di tempat Rachel, walau dibilang pemalu, namun Rachel memiliki hobi menari apalagi lagu Ashley. Well, I think if they saw you dance, they'd know. Karena sifatnya, Ashley itu hanya bisa memuji Rachel walau tariannya tak terlalu baik. Ashley itu berkata jika orang-orang melihat Rachel menari, mereka pasti akan setuju. Rachel memberitahu kalau minggu depan di sekolahnya akan diadakan talent show. Ashley itu mendorong Rachel untuk mengikutinya. Rachel tak percaya diri, namun karena Ashley itu membujuknya, ia bertekad untuk mengikuti talent show. Kini Rachel semakin rajin berlatih menari. Ia berlatih selama berhari-hari. Ashley itu terus mendorongnya sehingga Rachel tak pernah menyerah. Bahkan Ashley itu juga mengajari Rachel berdandan agar percaya diri. Malam ini adalah malam talent show akan diadakan. Rachel berdandan semirip mungkin seperti Ashley. Waktu berlalu, sekarang adalah giliran Rachel tampil. Ia akan tampil sendirian di depan banyak murid dan orang tua murid. Awalnya, tarian Rachel berjalan lancar. Namun karena grogi, Rachel melakukan kesalahan dan jatuh dari kursi. Ia panik dan juga malu sehingga menghentikan tariannya lalu pergi ke backstage. Rachel sudah memberanikan diri untuk tampil di talent show, namun semuanya berubah menjadi sangat buruk. Rachel sangat menyesal mengikuti talent show ini. Sementara di tempat Ashley yang asli, seharusnya ia bernyanyi di sebuah tempat. Namun sampai waktunya ia tampil, Ashley masih mengunci diri di ruang make up. Catherine ingin memeriksa, namun Ashley mengabaikannya. Catherine menggunakan bodyguard membuka pintu Ashley secara paksa. Yang Catherine lihat adalah Ashley berdandan seperti rockstar. Ashley berkata kalau ia sedang bereksperimen. Kepribadian Ashley yang sering ditampilkan di TV bukanlah Ashley yang asli. Kini, Ashley sudah muak bernyanyi seperti Ashley yang lama. Catherine berkata kalau ada 20.000 fans yang datang untuk menonton. Agar Ashley mudah dikontrol, tentunya Ashley diberi obat-obatan. Ashley tak bisa melawan sehingga meminumnya. Setelah Catherine dan yang lainnya pergi, Ashley membuang obat itu. Terlihat kalau selama ini Ashley tidak meminum obat sehingga sekarang pikirannya jernih. Keesokan harinya, ternyata Catherine memasang kamera di ruang make up Ashley. Sekarang ia tahu kalau Ashley tidak meminum obat dan itulah kenapa belakangan ini Ashley sulit diatur. Anak buah Catherine juga menemukan buku diari Ashley. Dari tulisannya terlihat kalau saat ini Ashley sedang depresi dan dipenuhi amarah. Di tempat lain, hari ini adalah jadwal Rachel les renang sehingga ayahnya mengantarnya. Sekarang tinggal Jack sendirian di rumah. Jack pikir Ashley itu memberi pengaruh buruk pada Rachel sehingga ia menyembunyikannya di loteng. Waktu berlalu, Rachel pulang dan yang pertama ia cari adalah Ashley itu. Jack berkata kalau ia membuang Ashley itu karena memberi pengaruh buruk pada Rachel. Rachel mengadu pada ayahnya kalau Jack membuang Ashley itu. Ayah mereka pikir Jack harus membelikan Rachel yang baru. Jack berkata kalau Ashley itu buruk untuk Rachel. Rachel menjawab kalau Ashley itu adalah satu-satunya yang baik padanya. Bagi Jack, Ashley itu hanyalah mainan. Namun bagi Rachel, Ashley itu adalah temannya, bahkan Ashley itu lebih mengenal Rachel daripada Jack. Dulunya, Rachel dan Jack berhubungan baik. Namun setelah ibu mereka meninggal, Jack mulai berubah. Jack sangat dekat dengan ibunya sehingga kehilangan ibunya sangat membuatnya sedih. Rachel pikir tidak fair jika Jack melampiaskannya padanya. Saat makan malam, Jack dan Rachel masih tidak mau bicara. Sementara itu, Catherine mengajak Ashley makan malam makanan junk food yang dulu biasa mereka makan. Hidup Ashley sangat ketat di bawah Catherine sehingga makan makanan seperti ini biasanya sangat dilarang agar Ashley tidak gendut. Ashley sudah muak dengan melanjutkan kehidupan seperti ini. Ashley ingin merubah image-nya, namun Catherine tidak mendukungnya. Catherine menjelaskan kalau yang ia lakukan adalah untuk kebaikan Ashley. Catherine menunjukkan diari Ashley dan juga obat-obatan yang selama ini ia tak minum. Ashley menjelaskan kalau ini adalah bukti kalau selama ini Catherine memberinya obat untuk mengontrolnya. Catherine menjelaskan kalau Ashley memiliki kontrak sampai ia berusia 25 tahun. Namun Ashley tahu jika Catherine melakukan hal ilegal maka kontrak ini bisa dibatalkan. Ashley sudah muak sehingga ia akan pergi, namun Catherine menghina Ashley dengan berkata ia tak tahu terima kasih. Saat Ashley akan pergi, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas.
Ternyata Catherine sudah memiliki rencana jika Ashley tak bisa lagi diatur. Catherine memberikan obat di makanan yang baru Ashley makan. Obat ini akan membuat Ashley koma namun tak cukup untuk membunuhnya. Kembali ke tempat Rachel dan Jack. Ingat, ayah mereka adalah pembasmi tikus. Saat ini, ia ingin menunjukkan penemuannya dalam membasmi tikus. Ia menciptakan sebuah robot tikus yang bisa mencari tikus. Lalu saat dekat, ia akan menyetrum tikus itu hingga pingsan. Di saat yang sama, Rachel melihat berita di TV yang memberitahu kalau saat ini Ashley sedang koma. Namun alasannya diberitahu kalau Ashley alergi udang. Tahu kalau sekarang Rachel sedang sangat sedih, Jack mengembalikan Ashley itu pada Rachel. Jack meminta maaf karena telah berbohong, namun saat ini perasaan Rachel sedang campur aduk. Maju 6 bulan kemudian, hubungan Jack dan Rachel masih buruk. Walau Jack ingin berbaikan, namun Rachel selalu mengabaikannya. Dari TV ada berita yang memberitakan Ashley. Tanpa sengaja di TV menyebutkan password sehingga Ashley itu juga terbangun. Ashley itu melihat informasi kalau Ashley yang asli sedang koma. Dari berita menjelaskan Ashley yang sedang koma. Namun dengan kemajuan teknologi, Ashley masih tetap bisa menciptakan lagu. Dengan cara membaca gelombang otaknya, mereka bisa membuat Ashley seolah sedang membuat lagu. Melihat informasi ini membuat Ashley itu milik Rachel error. Rachel dan Jack menyadarinya dan mereka bingung karena ini baru pertama kali terjadi. Mereka pergi ke kantor ayah mereka untuk mencoba mempelajarinya. Dari gambar otak Ashley itu ada bagian yang dilingkari. Mereka tak mengerti cara kerja sistem buatan ayah mereka. Namun Jack mencoba menghapus lingkaran ini. Tiba-tiba Ashley itu berteriak membuat Jack dan Rachel kaget. Ashley itu terus berteriak kata kasar karena ternyata yang baru saja Jack hapus adalah limiter pikiran Ashley itu. Dengan limiter yang sudah dihapus membuat Ashley itu memiliki 100% kepribadian Ashley yang asli. Ternyata Catherine mengcopy seluruh pikiran Ashley untuk membuat Ashley itu. Rachel semakin senang karena sekarang yang di depannya adalah Ashley yang asli. Ashley berkata kalau Catherine berbohong tentang komanya karena ia tak memiliki alergi udang. Jack pikir tak mungkin kalau ia adalah Ashley yang asli, namun Rachel mempercayainya. Ashley berkata kalau kepribadian toxic positivity Ashley itu adalah agenda yang dibuat Catherine. Ashley menjelaskan kalau Catherine selalu mengeksploitasinya. Bahkan saat Ashley sudah tak bisa diatur, Ashley diracuni dan dibuat koma. Catherine akan terus mengeksploitasi dengan cara ini. Rachel ingin membantu Ashley, namun mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka tak bisa memberitahu polisi karena tak memiliki bukti apapun. Ashley itu berkata kalau ia bisa mendapatkan bukti. Ia menyimpan semua bukti di laptopnya sehingga mereka harus pergi ke rumah. Rachel ingin membantu, namun Jack pikir ini adalah rencana yang gegabah. Karena sebelumnya Jack melakukan kesalahan, Jack tak punya pilihan lain selain ikut membantu. Mereka menggunakan mobil ayah mereka pergi ke rumah Ashley. Waktu berlalu, mereka sampai namun mereka belum memiliki rencana apapun. Di saat yang sama, Catherine keluar rumah. Sebelum gerbang tertutup, mereka memasuki rumah. Jack membunyikan bel lalu ada yang datang. Jack berkata kalau ia di sini untuk membasmi tikus. Bodyguard tidak tahu akan ada pemeriksaan, namun karena Jack berkata jika reschedule akan butuh 3 minggu sehingga Jack diizinkan masuk. Jack mengalihkan perhatian bodyguard sementara Rachel izin ke kamar mandi. Tentunya ini bohong karena Rachel sedang membawa Ashley itu ke lokasi Ashley berada. Ashley itu meminta Rachel untuk mengawasi. Ternyata Ashley itu juga memiliki rencana. Rencananya adalah mencabut life support Ashley. Rachel panik karena takut Ashley meninggal. Di saat yang sama, bodyguard diberitahu kalau ada yang salah di tempat Ashley. Bodyguard akan memeriksanya. Namun Jack berpikir cepat dengan melemparkan perangkap tikus sehingga bodyguard tersetrum hingga pingsan. Kembali ke tempat Rachel. Ashley itu berkata kalau ia tak ingin hidup seperti ini dan menurutnya lebih baik ia mati. Dari awal ini adalah rencana Ashley itu. Jack dan Rachel menyesalinya, namun ternyata Ashley yang asli tidak meninggal dan malah kembali sadar. Tak lama kemudian ada lagi yang memeriksa. Karena mereka menyadarinya, Rachel dan Jack bersembunyi. Dokter menelpon Catherine memberitahu kalau Ashley sudah bangun. Catherine butuh Ashley tetap hidup sampai kesepakatan ditandatangani. Ia menyuruh dokter untuk membuat Ashley koma lagi. Ashley memohon namun bagi mereka Ashley bukan lagi manusia. Jack kasihan sehingga ia menyerang dokter namun tak cukup kuat. Dokter menyerang Jack namun untungnya Rachel menyelamatkannya dengan menyuntikkan obat padanya. Kemudian mereka membebaskan Ashley. Ashley berkata ia tahu rencana Catherine dan harus dihentikan secepatnya. Di tempat lain ternyata Catherine sudah memikirkan cara lain untuk mengeksploitasi Ashley.
Ia memimpin sebuah acara yang didatangi banyak calon investor. Catherine ingin membuat hologram Ashley, sehingga mereka masih bisa mendapatkan uang walau Ashley sudah tiada. Karena ini hologram, ukurannya bisa dibesarkan sehingga jika ada konser, orang bagian paling belakang pun bisa melihatnya. Sementara itu, Jack dan yang lainnya sudah di perjalanan. Mereka buru-buru sehingga menerobos lampu merah hingga ada polisi yang mengejar mereka. Ashley tahu lokasi stadium dengan baik sehingga mereka bisa langsung masuk ke dalam. Rachel, Ashley, dan Jack keluar dari mobil. Melihat ini, Catherine tahu kalau karirnya sudah tamat. Waktu berlalu, Ashley dan Jack membentuk band bersama dan dengan begitu cerita kali ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin lumayan suka sama episode kali ini. Eksploitasi artis oleh manajer sudah terjadi di masa sekarang. Bagi fans, mungkin hidup artis terlihat sempurna namun kita tidak tahu bagaimana aslinya. Catherine ini sangat jahat sehingga kemenangan Ashley layak dirayakan. Tapi karena Jack dan Rachel ini hanya bocah, rasanya terlalu oversimplified. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.